Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keterangkatan Kaum Beriman Pemenang. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 21 berkata, "Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi." Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 36 berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi." Saudara-saudariku dalam Kristus, keterangkatan adalah sesuatu yang Allah inginkan kepada umat tebusannya. Banyak agama mengajarkan kebahagiaan kepada manusia dengan harapan setelah mati akan menempuh hidup yang baik di suatu wilayah yang penuh dengan sukacita. Namun sayang sekali, konsep ini juga telah meresapi kekristenan hari ini. Banyak orang Kristen hanya memperhatikan kebahagiaan diri mereka sendiri. Mereka berkata, "Kami ingin memiliki hidup yang bahagia dan penuh sukaria setelah mati. Kami akan pergi ke surga dan di sana kami akan bahagia." Saudara-saudariku dalam Kristus, Allah mempunyai satu tujuan yang kekal, dan kita harus melaksanakan tujuan Allah ini. Kita perlu terangkat ke surga, bukan untuk kebahagiaan kita, melainkan untuk menggenapkan tujuan Allah. Kita harus terangkat ke sana untuk melaksanakan penghakiman Allah atas musuhnya. Allah sedang menantikan hal ini. Oleh sebab itu, perkara keterangkatan bukan untuk kebahagiaan kita. Keterangkatan adalah untuk tujuan Allah. Allah sedang menunggu pemenang-pemenang, anak laki-laki yang akan ke surga untuk melaksanakan penghakimannya atas musuhnya. Betapa istimewanya hak yang kita peroleh. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 berkata, "Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput." Saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, dalam pasal ini, perkara hari Tuhan terutama adalah untuk peringatan kita. Pada hari Tuhan berhubungan dengan penghakiman Tuhan. Pada hari Tuhan akan ada siksaan dahsyat yang akan terjadi lagi. Ini tercatat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 31. "Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi." Menurut wahyu dalam firman Tuhan, kaum beriman yang hidup di zaman yang bobrok dan gelap ini, yang akan ditimpa malapetaka, jelas perlu diangkat agar terlepas dari dunia yang jahat ini, bersama Tuhan yang mereka rindukan untuk bisa terlepas dari jerat yang ada di dunia yang jahat ini. Tuhan memberikan janji keselamatannya supaya kita bisa berbagian dalam keterangkatan kaum beriman pemenang. Pertama, yaitu kita perlu menjadi kaum beriman yang berjaga-jaga senantiasa. Dalam Injil Lukas
pasal 21 ayat 36 berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Dalam bahasa aslinya, kata berdiri dalam ayat ini berbentuk pasif. Jadi bermakna ditaruh di satu tempat yang mengacu pada terangkatnya kita ke hadapan Kristus. Dalam firman ini Tuhan berjanji, jika kita berjaga-jaga dan berdoa sehingga kita menang dan terluput atau dianggap layak luput dari siksaan yang akan datang, kita akan ditempatkan, diangkat ke hadapannya. Kedua, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Di dalam firman ini, Tuhan berjanji, jika kita memelihara firman-Nya dengan tekun, Ia akan menjaga kita dari hari pencobaan atas orang-orang di seluruh bumi. Yaitu, Ia akan meluputkan kita dari masa siksaan besar yang melanda seluruh dunia. Saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, di zaman yang gelap ini, di zaman yang akhir ini, kiranya kita memiliki sikap yang demikian, sikap yang berjaga-jaga dan berdoa, dan juga sikap yang memelihara firman Tuhan dengan tekun. Supaya pada masa kesusahan besar itu, kita boleh menjadi orang yang matang, orang yang terangkat. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Hari pencobaan atas semua orang yang tinggal di bumi adalah masa siksaan besar. Di sini Tuhan berjanji kepada kaum beriman pemenang bahwa Ia akan melindungi mereka dari hari pencobaan, yaitu Ia akan membawa mereka dari bumi yang sedang mengalami pencobaan menuju surga sebelum siksaan besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas tujuan kekal-Mu. Engkau mau kami mengalami keterangkatan untuk melaksanakan penghakiman-Mu atas musuh-Mu. Tuhan, jadikanlah kami para pemenang-Mu di zaman ini. Untuk itu aku mau menjadi orang yang berjaga-jaga dan berdoa, dan menjadi orang yang menuruti firman-Mu dan menantikan kedatangan-Mu, agar tujuan kekal-Mu terlaksana melalui kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.